kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan ingatkan kami selalu untuk memikirkan perkara rohani, sehingga satu kali kelak kami boleh bertemu dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga tidak ada satu firman pun yang terlewatkan, dan kami boleh menerima itu, dan kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Ada sukacita? Sukacita kita yang menentukan. Jadi kita harus ciptakan sukacita itu. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius. Injil menurut Rasul Matius pasal 8 ayat 28 dan 29. Surat Rasul Matius pasal 8 ayat 28 dan 29. Mari kita bangkit berdiri, pastikan hati kita ada di ruangan ini dan tidak terbiasa keluar selama pemberitaan firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya ayat 28, saudara ayat 29. Ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia, kata firman, hanyalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dan orang yang tidak ibadah, tidak dengar firman Tuhan, tidak disebut orang yang berbahagia. Kata berbahagia artinya diberkatilah. Baik saudara, sebab dalam mendengar firman Tuhan ada perubahan dalam hidup kita, baik secara jasmani, baik secara rohani, saudara. Nah, kita melihat di sini komplain dari setan, dan kalau saudara juga termasuk di situ kalimatnya, hati-hati. Perhatikan ayatnya yang ke-29. Mereka pun berteriak. Ada 2 orang kerasukan setan, cukup lama tinggal di pekuburan, dan karena banyak mengganggu, mereka dirantai, tapi selalu lepas. Begitu kuatnya kuasa setan. Dan sehingga karena membahayakan orang, tidak ada orang yang berani lewat dari pekuburan itu. Tapi heran, Tuhan Yesus datang. Dan lihatlah apa yang terjadi pada kedua orang yang kemasukan setan itu. Mereka ketakutan. Dan itu sebabnya mereka mengeluarkan kata-kata. Dan kata-kata mereka adalah demikian. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apa urusanmu? Saudara, Tuhan punya urusan dengan semua ciptaannya. Mau diapakan? Itu urusan Tuhan. Banyak orang berkata, saudara, apa urusanku dengan gereja? Apa urusanku dengan pendeta? Apa urusanku dengan ibadah? Apa urusanku dengan pekerjaan Tuhan? Dan mereka semua bebas sesukanya, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak aktif dalam pelayanan apapun, tidak aktif. Demikian juga dalam hal keuangan. Saudara, kita semua masa ada karena Tuhan berurusan dengan kita. Satu hal urusan yang pertama, dia berikan kehidupan bagi semua orang secara umum. Dia beri matahari yang sama secara umum. Kita diberi talenta untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, tidak bisa kita hitung. Itu karena Tuhan mengurus kita. Tapi ketika Tuhan mendekati orang untuk mengetahui siapa diri kita, termasuk setan pun, sebab orang itu mengganggu orang.
kemasukan setan kadang-kadang membuat gila, dan karena gila mengganggu orang, kadang dipasung. Dan setan itu berkata, apa urusanmu? Ada orang didatangi gembala sidang, saudara, merasa jengkel, ngapain datang? Ketika diajak pelayanan, ngapain? Ketika diajak, ayo berkorban, ayo gotong royong, atau berbuat ini. Saudara bisa berkata, aku tidak mau tahu urusan dengan pekerjaan Tuhan, pelayanan, milik Tuhan apapun, aku tidak percaya. Tapi aku percaya ada Tuhan katanya, kalau percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Bohong. Kami itu belum mengerti ternyata firman Tuhan. Iblis aja percaya Tuhan, tapi tidak diselamatkan. Bahkan dia berkata, engkau anak Allah. Agama-agama lain tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Yesus anak Allah. Kalau Allah punya anak, artinya putra yang dari dirinya, dari Roh Kudus, dari firman yang menjadi manusia. Masakan Allah yang dari dirinya bukan Allah. Masakan manusia yang beranak melahirkan ular. Tidak. Allah dari dirinya, firman-Nya menjelma menjadi manusia, itu adalah Allah, dan setan percaya. Jadi kalau ada agama lain bilang, oh orang Kristen itu bodoh, menjadikannya nabi, menjadi Allah. Dia tidak tahu firman Tuhan. Apapun ceritanya, nanti mereka berurusan dengan Yesus. Ya, mungkin kita ditolak ketika melayani, berkunjung, nanti berurusan. Karena ada jemaat di sini yang tidak mau tahu, nanti Tuhan berurusan, mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan beri kepada saudara, baik uang, pekerjaan, apapun, kekuatan, kesehatan, mana pertanggungjawaban buat semua yang sudah kuberikan kepadamu. Sebab dialah adalah bendahara yang agung. Pertanggungjawabkan. Tuhan punya pembukuan yang rapi tentang diri saudara dan saya, dan semua harus dipertanggungjawabkan. Setan yang ada di dalam iblis itu punya iman, tapi imannya tidak merubah dirinya menjadi pengikut Tuhan, tetapi perusak. Bahkan dia percaya engkau anak Allah. Dalam Injil yang lain, saudara, dikatakan engkau anak Allah yang maha tinggi. Kita perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh kedua orang yang dirasuk setan itu. Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini kalimat yang benar. Satu kali nanti iblis akan disiksa oleh Yesus, akan dihukum. Sekarang masih bebas keluyuran, belum di neraka. Kalau ada orang punya kesaksian bahwa iblis ada di neraka sedang menyiksa orang-orang yang masuk neraka, iblis belum di neraka. Kecuali orang jahat memang langsung masuk neraka. Dia masih berkeliling siang dalam malam, lembur non-stop, seperti singa yang mengambang, mencari orang, mencari jemaat Iglesia yang bisa ditelannya. Dan itu disadari oleh iblis. Apakah kau datang, Yesus, anak Allah, mau menyiksa kami sebelum waktunya? Dia sadar satu kali Tuhan Yesus akan mencekik mereka, memasukkan ke lubang jurang maut dan disiksa oleh Tuhan dengan firman-Nya. Siksa, siksa, siksa. Mereka ketakutan, gemetar. Luar biasa orang itu ya, yang dimasuki setan itu berbicara. Saudara, hati-hati saudara-saudara jemaat yang tidak mau tahu dengan hari Minggu. Jangan serakah saudara. Memang kita disuruh bekerja, tapi mesti ada satu hari buat Tuhan. Jangan semua mau raut. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Tuhan punya urusan dengan saya dan saudara belum selesai. Belum selesai. Dan iblis menyadari itu, urusannya belum selesai, belum waktunya dia disiksa. Tuhan cepat kali datang.
tadi datang mau menyiksa kami kan? Terus katakan belum, sabar. Nanti akan disisa, dan pengikutnya pun yang tidak mau tahu dengan urusan pekerjaan Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Sebab nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah kasih. Tidak ada orang yang bisa mengelak dengan dia yang berurusan dengan kita, yang tiap hari kita dibangunkan. Baik saudara kebaktian maupun tidak, bolos maupun tidak, tiap hari dia bangunkan. Ya, tapi masih diizinkan hidup. Tapi kita lupa dengan segala kebaikan Tuhan kepada kita. Saudara, jangan pernah mengatakan aku tidak punya urusan dengan gereja, tidak punya urusan dengan pekerjaan Tuhan, dengan pembangunan, dengan kotoran, dengan keuangan. Saudara, Tuhan berurusan dengan saudara sehingga saudara punya uang. Amin. Ya, apa yang di kantong saudara itu karena urusan Tuhan yang memberi. Apapun kekuatan tenaga ini karena ada nyawa Tuhan kasih kekuatan. Itu karena Tuhan mau mengurus kita. Dan kalau dia katakan, kalau kita katakan kepada dia, apa urusanmu? Coba kalau Tuhan berkata, oke, gitu ya, bilang tidak ada urusan sama kamu, sekarang aku berurusan, kau mati sekarang. Semua orang nanti akan berurusan dengan Tuhan, mau tidak mau. Nomor satu, ketika mati. Kalau dia bukan orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, dia mati langsung masuk neraka. Belum pengadilan pertama step masuk neraka. Dalam kisah Lazarus orang kaya itu, saudara, langsung masuk. Itu pengadilan pertama. Roh jiwanya disiksa, tubuhnya belum ada dikubur. Pengadilan terakhir, tubuh dibangkitkan. Ya, untuk disisa lebih gede. Tadi kan baru jiwa, belum tubuh. Dia di waktu kebangkitan. Di situ ada buku dibuka. Kau begini. Hukumanmu adalah di neraka. Walau jiwa sudah neraka, tapi belum diadili jiwa itu. Belum lagi tunggu tubuh menyatu. Barulah sesuai tempatnya di neraka. Kalau tadi kan baru masuk saja, keliling-keliling, baru tahu tempat yang paling mengerikan bagi orang yang paling jahat, yang paling tidak mau tahu, yang paling tidak mau berurusan. Jadi langsung saudara. Tetapi orang-orang yang imannya dikerjakan, iman daripada iblis yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus Tuhan, bukan iman yang merubah dirinya menjadi lebih indah, menjadi pengikut Tuhan. Dia mencoba orang banyak mengikut dirinya dan jatuh ke dalam dosa dan dibawa kepada neraka. Itu tugas iblis. Nah, itu dia beriman tetapi bukan iman yang menyelamatkan. Saudara, banyak orang punya iman Kristen tapi bukan punya iman yang menyelamatkan. Kenapa? Iman yang ada pada dirinya tidak merubah dirinya. Jadi kalau kita memang beriman, mesti berdampak. Beriman yang kelihatan dari perbuatan itu. Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi kenal, yang tidak tahu pekerjaan Tuhan, tidak mau tahu dengan urusan pekerjaan Tuhan, menjadi mau. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang imannya adalah kelihatan merubah hidupnya, berbeda sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal gereja, sebelum kenal hamba Tuhan, sebelum tahu firman Tuhan, memang berbeda setelah tahu. Cara bicaranya, gerak geriknya, kelakuannya adalah perubahan. Kalau terus saudara tiap tahun begitu terus, bahkan merosot, hati-hati. Status memang orang beriman percaya diselamatkan, baru status belum nyampe.
Nanti ketika kita mati baru sadar, ternyata imanku itu tidak menyelamatkan, karena imannya sama dengan kedua orang tadi, tidak diselamatkan. Jadi orang Kristen yang tanpa ada perubahan, yang tidak mau berurusan dengan Tuhan, jangan harap, karena sama saja dengan kedua orang tadi. Jadi pertanyaan sama kita ya, kenapa setelah diusir setan dari orang itu, ketika iblis yang ada pada dua orang itu berteriak, orang itu gak bisa berteriak, tapi iblis memakai lidah kedua orang itu, Yesus anak Allah. Dalam ayat yang lain, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Sebab kisah ini ditulis dalam Injil-Injil yang lain dengan penekanan yang berbeda. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Apa urusanmu dengan kami? Ketika orang mengetahui orang itu sembuh, bahkan iblis yang ada di dalam itu saking ketakutannya memohon kepada Tuhan Yesus supaya mereka, kalaupun mau diusir, izinkan memasuki kawanan babi-babi. Saudara, iblis itu mencari tempat yang nyaman. Dan kebetulan yang terdekat itu rombongan babi masuk, dan selanjutnya babi-babi itu terjun ke danau dan mati. Babi lenyap, tapi roh-roh setan itu yang begitu banyak ada di danau itu, dan siapa yang main-main di situ akan dimasuki. Tadinya tempatnya di pekuburan, sekarang menjadi di danau. Dan orang-orang berteriak karena semua babi udah mati. Langsung diusir. Yesus pergi. Bukannya bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih. Teman kami ini sudah sehat. Dua orang ini biasanya mereka mengganggu orang yang lewat, merusak orang, membunuh tanpa sadar. Kami sudah ikat. Tetapi justru diusir Tuhan, dan orang itu tidak senang. Ya, dua orang yang dimasuki setan itu. Kenapa saudara? Ada pertanyaan. Bukankah orang Yahudi mengharamkan babi salah satunya? Tapi kenapa di pedesaan Gadara atau Gerasa mereka justru berternak babi? Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, justru di tempat-tempat yang beragama, tempat orang beriman, orang melanggar firman Tuhan, justru di gereja ada banyak yang tadinya nggak boleh ini, mereka melakukan. Yang mabuk lah, yang masih terikat dengan macam-macam. Yang mana kalau dikatakan kita masih terikat dengan rokok misalnya, sebab itu mengganggu kesehatan. Banyak contoh-contoh yang lain. Ya, demikian juga di daerah Israel itu, daerah Gadara, orang justru pelihara babi, padahal itu binatang najis haram. Dalam babi ini sebenarnya binatang yang paling berguna saudara, dan dia dicipta sebenarnya untuk dinikmati. Kenapa? Coba bayangkan, dia dicipta bukan untuk dipakai manusia. Kuda dicipta untuk ditunggangi, untuk berpacu, untuk berperang. Kerbau dipakai juga untuk ditunggangi, untuk marbahan, untuk apa saja, dagingnya dimakan. Onta dipakai untuk transportasi di Palestina. Kambing juga demikian. Tapi babi tidak ada dipakai untuk kerja. Dia ada diberi makan besar dan beranak dan banyak, dan selalu dipakai untuk eksperimen kesehatan. Dan banyak manfaatnya dari semua organ tubuhnya, buat kesehatan, buat kecantikan. Saking banyaknya gunanya, dan orang yang mengharamkan langsung diberi label halal. Sebab takut di sebuah produk ada babinya. Heran nggak? Itu saking takutnya semua, karena memang hampir semua banyak gunanya. Produk kecantikan,
makanan, banyak hal yang lain, produk apapun. Yang saking herannya, sampai beli handphone pun, handphone itu adalah halal. Saking trauma dengan yang namanya halal tak halal. Begitu bermanfaatnya bagi saudara. Dia tidak dipakai buat yang lain, hanya supaya dijaga. Iya Pak ya? Perlu dijawab ini. Iya Pak ya? Apa ada orang peternak babi untuk dipakai membajak sawah, mengangkut barang-barang? Mana ada? Dipakai buat bisekan. Tak heran di tempat-tempat Israel ada orang peternak babi. Tadi ya tadi. Saudara yang kekasih, pesan Tuhan pada hari ini yang pertama adalah Tuhan mau berurusan dengan saudara. Saudara tidak mau? Tuhan mau tidak mau saudara nanti akan berurusan dengan dia ketika saudara mati. Apakah iman saudara hanya sekedar percaya tanpa ada perubahan sekian lama menjadi jemaat di sini? Sekian banyak firman yang disampaikan tidak ada berubah? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan sampai ingatkan dalam 10 Tuhan pada hari yang ke-7. Sekarang dikenal hari Minggu. Kita harus datang beribadah. Karena apa? Itu untuk membetulkan semua yang kita kerjakan selama 6 hari untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara kerja di satu perusahaan dan saudara tidak punya keberanian untuk bilang saya akan beribadah, mungkin karena saudara yang pegang proyek itu untuk bisa dimengerti. Kalau saudara punya toko, saudara punya hak mau berapa jam tutup karena mau kebaktian. Itu pun orang banyak tidak mau. Tapi ketahuilah kalau saudara tidak mau berurusan dengan Tuhan minimal hari Minggu, saudara nanti saudara akan berhadapan dengan dia, mempertanggungjawabkan semuanya saudara. Ada banyak urusan yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cukup lama gotong royong kita tidak jalan memang karena cuaca, Bapak Gembala mengerti. Tapi ketahuilah mulai dari hati kita. Kemarin tukang tanah pendeta ya dia pengen bilang nggak bisa dibilang jemaat di sini untuk meratakan itu. Aku susah bawa ini ke dapat. Semua kerjaan ini bayarlah orang lain 2 orang kek. Jadi Bapak nggak bisa jawab karena menyangkut uang juga. Seperti itu saudara. Mari kita berbuat sesuatu. Semua Tuhan catat apa yang saudara kerjakan buat Tuhan. Dia berurusan dan tidak ada yang tidak Tuhan ingat. Apa yang saudara buat Tuhan tidak ada dan berdampak. Berdampak. Jadi kalau saudara udah dengar firman Tuhan, kita tidak punya hati buat Tuhan, belum lagi soal-soal yang lain. Mari Bapak Ibu bertanggung jawabkan apa yang kita punya, tenaga kita, potensi kita, talenta kita, keahlian kita. Mari juga pakai buat Tuhan. Tuhan berurusan dengan apa yang Dia kasih kepada saudara, keuangan saudara dan sebagainya. Bukan buat seseorang atau hamba Tuhan, tapi ketahuilah untuk Tuhan dan untuk generasi kita selanjutnya, anak cucu kita. Amin. Itu yang kita pikirkan. Yang kedua saudara, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, sekedar pengakuan tidak menyelamatkan. Hanya yang memang ada perubahan. Jadi doa-doa pengakuan iman rasuli tidak ada artinya tanpa ada perubahan dalam diri kita ini sebagai anak-anak Tuhan.
Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata demikian, kitab Yakobus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, kata Rasul Yakobus. Itu baik. Ya, ada banyak agama di dunia mengakui Allah itu esa, Allah itu satu, baik. Dan kata Rasul Yakobus, tetapi setan-setan pun juga percaya. Jadi kalau hanya sekedar percaya ada satu Tuhan, au percaya di debata Jehovah, setan juga percaya. Dan tadi setan berkata, engkau anak Allah. Setan juga percaya. Yang tidak ke gereja itu pun di KTP-nya itu jelas, KTP-nya Kristen. Ya, setan pun percayakan itu, dan mereka gemetar. Kalau jemaat mau gemetar ketakutan, maka percayakan Tuhan. Setan gemetar, hidir-hidir, ketakutan yang bertuhan itu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat hanya iman percaya, Dia melihat memang ada perubahan. Seperti seorang Lewi pemungut cukai di situ, Tuhan datang ke rumahnya Zakheus, langsung dia percaya dan langsung berubah. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan sekiranya setiap yang aku curi dari orang waktu aku tugas bea cukai, aku kembalikan. Dia langsung buka hartanya dari berangkas dia bagi-bagi ke orang. Ada perubahan loh, ada perubahan. Kalau kita percaya ada perubahan. Rajinnya bergereja, dengan firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Lalu bapak-bapak, kemarin satu kali berlutut lama, apalah mau Tuhan di sini. Supaya Tuhan ingatkan, lihat bapak-bapak jemaat yang kamu layani itu, kemana orang itu semua. Hari Minggu tak ada kebaktian, berdialog dalam batin dengan Tuhan. Maksud Tuhan apa? Kira-kira begitu dalam doa itu. Aku harus melayani 2 kali kah? Aku mau aja Tuhan. Tapi mau gak jemaat yang melayani pagi itu melayani lagi malam demi bapak-bapak, demi yang tidak datang kebaktian? Alasannya kerjalah cari makan. Walaupun Tuhan katakan pada hari itu sebenarnya gak boleh kerja, tapi demi itu supaya datang. Akankah seperti itu? Sampai sekarang sekian tahun ibadah perprik pria gak jalan. Tapi coba kita dulu buka malam. Apa saudara mau bagian? Ingat satu kali Tuhan berurusan dengan kita ketika mati. Nomor 1. Ya mungkin nanti perlu seperti itu, habis 2-10 malam Bapak Gembala harus kerja keras, ingatkan orang, jemaat, berdoa itu sangat penting. Ciri gereja Pantekosta adalah doa 10 malamnya. Namanya juga Pantekosta atau Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Menanti banyak kuasa Tuhan yang kita minta, kuasa atas kita butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Saudara butuh Tuhan? Ada request? Ada nggak permohonan? Bapak tunggu habis hari Kamis ya, hari kenaikan Tuhan, malamnya tancap, mulai berlutut di kaki, bukan karena lamanya, tapi ketaatan menanti, memohon, berurusan dengan Tuhan. Oh, Bapak Gembala banyak permohonan. Iya Pak ya? Makanya semangat mau jemaat sadar diri juga, pasti jemaat juga banyak permohonan. Bapak Gembala banyak permohonannya. Untuk pesta nuklir misalnya, UBHP dan banyak urusan. Untuk kuliah rema, untuk pelayanan, untuk pembangunan, untuk jemaat-jemaat yang banyak perhubungan topang dalam doa.
doa pergumulan keluarga, ABC semua. Bapak Gembala mau bawa di kaki Tuhan. Mari saudara ada di situ. 10 malam usahakan. Sebab Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang mau berurusan dengan Tuhan. Amin. Saudara punya anak gadis? Halo? Ini yang orang tua yang menjawab jangan gadis. Saudara punya anak gadis? Ada pergumulan dengan anak-anak itu? Bawa di bawah 10 malam. Anak-anak saudara apa kek? Gembala siap berlutut bersama-sama sambil kita belajar firman Tuhan. Itu ciri gereja aliran Pentakosta, meminta di dalam doa. Kuat kuasa Tuhanlah yang membuat kita ada. Kuat kuasa Roh Kuduslah yang menolong jemaat. Pemberitaan firman Tuhan di mana-mana di sebuah denominasi karena Roh Kudus ada bekerja menjamah hamba-hamba Tuhan. Ada mujizat dan pertolongan. Demikian juga di tempat ini. Kalau tidak ada kuasa Roh Tuhan di sini, nggak mungkin kita ada. Amin. Nggak mungkin kita kuat semangat melayani, membangun. Kalau tidak ada yang membackup kuat kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, mari kita ada hati berurusan dengan Tuhan sebagai kekasih. Yesus adalah anak Allah, itu yang kedua. Ketika Maria didatangi oleh malaikat dan dia berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki katanya. Dan engkau akan menamai dia Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kata malaikat, Yesus anak Allah, dia lahir dari Roh Kudus yang maha tinggi, dan dia adalah Allah. Setelah Tuhan Yesus umur 12 tahun, orang tuanya tekun kebaktian sebagai orang yang beragama Yahudi. Satu kali ada ibadah raya di Yerusalem di Bait Allah. Yesus 12 tahun belajar firman Tuhan karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia ada di Bait Allah bersoal jawab dengan para imam ahli-ahli Taurat. Dan Tuhan tahu semuanya. Bahkan mengajari orang-orang di sana. Semua orang takjub. Waktu ibadah sudah selesai, rombongan yang tinggal di daerah Galilea pergi ke Galilea, yang tinggal di daerah Nazaret pulang ke Nazaret, tinggalkan ibu kota Yerusalem. Waktu pulang, dan itu jalan kaki ya, belum ada BMW, belum ada ras, jalan kaki menuruni bukit Yerusalem, kota Yerusalem. Sampai di rumah, udah sampai di rumah, mau masuk ke rumah. Mana anak kita Pak? Kata Bunda Maria. Yusuf kaget, mana? Cari di rombongan yang lewat. Woi kau lihat anakku. Yang mana? Yesus. Tidak ada. Begitu takutnya dia sayang dengan putranya itu. Begitulah sayangnya orang tua sama anaknya. Remaja 12 tahun. Balik lagi mereka berdua. Ya, sekali kadang-kadang anak-anak, cuma anak-anak kita tidak memperhatikan perasaan orang tua. Orang bebas kemana-mana, orang tua yang jantungan. Kemana dia sekarang itu? Itu orang tua. Maria sangat sayang kepada Yesus. Balik ke Bait Allah. Sampai di Bait Allah terdengar suara anaknya mengajar orang. Masih remaja, 12 tahun. Saudara lebih keren kalau saudara bisa ngajar sekolah minggu. Belum, udah lewat 12 tahun. Keren gak? Tapi Yesus 12 tahun sudah pintar firman Tuhan. Dan dia langsung marah sama anaknya. Ngapain kau di sini? Ngapain?
Tapi Yesus tahu siapa dirinya. Dia diutus, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yohanes 4 ayat 34. Dimulai dengan Injil Lukas pasal 2 ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tolong dicek Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Apa urusanmu sama aku? Kira-kira demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dialah anak tunggal Allah. Saudara anak Allah enggak? Kita adalah anak-anak Allah melalui adopsi, melalui korban darah Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak Allah. Tetapi anak Allah yang tunggal hanya satu, karena dia juru selamat, yaitu Yesus. Jadi di dalam ayat ini, dalam terjemahan yang lain, apa urusanmu dengan kami? Dan dikatakan, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Dalam Alkitab salinan King James diterjemahkan demikian, I must be about my Father's business. Aku harus berada di sana karena urusan Bapakku. My Father's business. Business artinya urusan. Kalau ada orang berkata demikian, kamu umur berapa tinggal di mana? Mind your own business, urusanmu. Kenapa kau lakukan ini? Mind your own business, urusanmu. Jangan campuri urusan orang, itu bisnis. Kita kadang-kadang sok nyampuri urusan orang. Tapi kalau urusan Tuhan, kita memang harus terlibat. Yesus berkata, saya harus berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ketika dia ditanya, saudara yang kasih, tentang pekerjaan Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku. Seringkali kita bilang, ini udah makananku kerja ini, karena kalian gampil, ini gampang. Karena memang itu bagian dia. Bagian nggak tahu memang nggak tahu. Tapi Tuhan mengatakan kalau soal itu makananku. Jadi kata makanan nggak hanya sekedar yang masuk ke mulut, tapi soal apa yang kita kerjakan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, bisnisnya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Seorang mau terlibat dalam bisnisnya Tuhan di sini? Kami berani. Kalau mau ikut dalam bisnisnya Tuhan di rumah ini, nggak berani juga. Ketika Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali sama Petrus, ya, saudara mau terlibat dalam bisnisnya Tuhan di sini? Kalau sempat tidak, nanti saudara berurusan dengan Tuhan. Itulah dia tadi. 1 kali pasti berurusan. What have you done? Yang sudah kau lakukan buat aku. Ya. Apa yang sudah kamu mau enak-enak masuk ke rumahku yang mewah ini? Siapa lu? Apa yang sudah kau buat? Yang mau di sini orang yang memang kerja sama aku loh. Coba saudara masuk ke rumah orang kaya tiba-tiba, aku percaya lu, ini rumahnya Om ini ya yang kaya raya itu kan. Aku percaya dia kaya raya. Tiba-tiba saudara mau masuk, hanya modal percaya. Aku percaya lu. Pas saudara mau masuk, kok mau masuk ke istana yang ini, bapak ini kaya raya ini? Siapa tahu? Aku orang yang percaya sama dia. Masuk gak? Halo, masuk gak? Ya. Tapi kalau saudara ketika mau masuk apa? Aku karyawan dia, kerja sama
dia. Aku ada orang bisnisnya. Di PT yang di Batam itu aku ada. Aku memang buruh kasar, tapi aku rajin kerja. Izinkan masuk? Orang dunia ini aja tahu gak sih masuk, siapa mau masuk. Apalagi Tuhan. Emang itu Yesus bodoh. Saudara mau bodoh-bodohin dia? Ngaku aku percaya? Enggak. Mari Bapak Ibu, jangan berpangku tangan. Kita beribadah bukan untuk bercanda. Kita mau kerja buat Tuhan. Amin. Berurusan. Jangan lagi katakan, apa urusan Umi itu ya? Rajin kali Umi itu datang. Namanya kami suka. Iya, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang apa memang harus kuat-kuatkan juga ya. Tapi kemarin Bapak Gembala bersyukur ketika pertunjuk pertama ke rumah Bapak Mega di Karbutan, mereka welcome. Kami dijauh makan siang sama Mega. Lagi lapar itu habis juga. Kasih lagi pisang, walaupun mereka tidak punya kebun pisang, tapi ada pisang dikasih. Kami berdoa. Dan hari ini mereka mau datang. Terima kasih Bapak Mega. Selama di Batam, mari bergabung di sini. Terima kasih kepercayaan buat anaknya yang ada di Batam akan beribadah di sini. Bersyukur. Saudara yang punya anak yang belum kebaktian, tidak rajin bawa. Amin. Kalau kepingin anak-anak saudara ada di sini menikah. Amin. Amin. Iya. Gembala ketika duduk di situ lihat siapa yang bawa anaknya. Kata teringat firman Tuhan. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Gembala sambung itu anak-anak. Dan anak-anak itu ngerti gembalanya. Kadang-kadang bermanja sama gembalanya, minta gendong. Ya, ini suka minta gendong ya. Semua. Itulah batin. Mari anak-anak saudara bawa di sini. Karena apa? Kepada mereka terletak kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini kembali memotivasi saudara, mari berurusan dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang ada sama kita karena Tuhan. Dan tidak ada yang saudara banggakan, aku boleh punya ini, punya itu karena kita. Tidak, karena Tuhan yang berurusan dengan saudara. Biarlah Tuhan yang membimbing kita saudara. Ku hidup karena anugerah-Mu. Engkau alasanku hidup. Kita hidup semangat untuk Tuhan juga. Biarlah kasih Tuhan mengubah hidup kita. Firman Tuhan mengubah hidup kita.
Yesus berat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan siang hari ini, di mana kasih dan kemurahan-Mu sajalah Tuhan Yesus boleh kami hidup dan menyembah Tuhan. Rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya ini kami percaya bahwa Kudus-Mu bersama dengan kami, kesenangan hati kami, sehingga kami boleh berduri memuji-besarkan nama Tuhan, sebab Tuhan sudah mengampuni segala salah dan dosa kami. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kami boleh hidup, kami boleh bernapas, kami boleh berkat. Semuanya kami peroleh oleh karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang sudah dikabulkan oleh hamba-Mu siang hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah berlelah membagikan dan menerangkan firman-Mu secara detail kepada kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami kuat Tuhan untuk melakukannya di tempat ini maupun di tempat kami dimanapun kami berada, dan kami percaya ada kuasa Roh Kudus membantu kami melakukan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita angkat satu pujian dari penyembahan saling mengasihi Yesus.